Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 230304283. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas uh, ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Bisnis Internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pembelajaran yang saya dapatkan setelah mengikuti pelajaran bisnis internasional ini dengan 14 pertemuan. Nah, di sini saya tidak melihat teks dan saya akan mencoba sepemahaman saya apa saja yang saya pahami selama belajar di 14 pertemuan ini. Nah, yang pertama ada perkenalan tentang bisnis internasional. Nah, sebelumnya apa itu bisnis internasional? Nah, bisnis internasional ini suatu bisnis yang dilakukan setidaknya di satu negara ataupun lebih. Nah, konsep di sini bisnis yang kita lakukan, saya contohkan saya memiliki produk misalnya di bagian produk elektronik. Nah, saya ingin membuka pasar lebih luas. Nah, saya mengekspor barang saya ke negara-negara lain, contohnya seperti Singapura, Malaysia, dan banyak lagi sebagainya. Nah, itulah bisnis internasional yang melibatkan satu negara lebih, tidak hanya di negaranya sendiri. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, ciri-ciri bisnis internasional itu tentu yang pertama, bisnisnya itu sudah lintas negara. Jika masih di dalam satu negara, itu belum dikategorikan sebagai bisnis internasional. Nah, yang kedua, ketika melakukan bisnis internasional, dia mendapatkan perbedaan budaya ataupun politik ataupun hukum di negara tersebut. Seperti misalnya suatu produk Amerika ingin menjual makanan yang mengandung babi di Indonesia. Nah, itu di bisnis internasional akan mempelajari bagaimana perhitungan-perhitungan tersebut yang merupakan Indonesia dan Amerika memiliki budaya yang berbeda, yang dimana Indonesia itu mayoritas Muslim, sehingga sangat tidak recommended jika produk Amerika yang mengandung babi itu masuk ke Indonesia, karena itu akan mengalami penurunan dari keuntungan bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya fluktuasi mata uangnya berbeda. Tentu saja rupiah dengan ringgit berbeda, rupiah dengan dolar Singapura berbeda. Itu sebagian dari ciri-ciri seseorang sudah melakukan bisnis internasional. Kemudian selain ada ciri-ciri, apa sih tujuan seseorang melakukan bisnis internasional ini? Contoh saya pribadi tadi, jika saya ingin menjual barang elektronik ke negara lain, yang saya dapatkan tentu yang pertama, tujuan saya memperluas cakupan pasar dari elektronik saya. Karena jika kita mengekspor barang keluar, tentu adanya konsumen-konsumen baru yang datang, pelanggan-pelanggan baru yang datang yang menyukai produk kita. Yang kedua, dari memperluasnya pasar, tentu kita menginginkan keuntungan yang lebih. Nah, meningkatkan keuntungan di sini merupakan salah satu faktor besar dari terjadinya bisnis internasional ini. Yang ketiga, adanya efisiensi biaya jika saya melakukan bisnis internasional ini. Jika di suatu negara tersebut biaya produksinya lebih rendah, namun terus tingkat kemauan konsumen itu lebih tinggi, maka itu akan sangat menguntungkan bagi saya. Nah, kemudian jika ada tujuan, maka ada tantangan-tantangan bisnis internasional jika kita melakukan jika kita ingin memulai bisnis internasional. Yang pertama, ada perbedaan budaya dan bahasa. Nah, ini tantangan yang paling umum di kategori bisnis internasional, karena di setiap negara itu memiliki budaya-budaya dan tentu bahasa yang berbeda. Nah, sebagai pelaku bisnis internasional, kita harus memahami lebih dalam dulu tentang budaya di negara tersebut, terus tentang bahasanya, apa yang tidak boleh di negara tersebut, dan apa yang sedang diperbolehkan di negara tersebut, dan apakah itu setelah kita analisa akan menguntungkan bagi bisnis kita ataupun tidak. Kemudian adanya perbedaan hukum dan aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Nah, perbedaan hukum ini seperti hukum pajaknya gimana, apakah barang kita jika masuk ke situ menerima pajak, ada nggak batasannya. Terus jika kita membuka suatu
bisnis perusahaan di negara tersebut, adakah larangan menggunakan tenaga kerja di negara asal kita, ataupun harus melakukan merekrut tenaga kerja yang berada di daerah tersebut. Nah, itulah tantangan-tantangan bisnis internasional. Kemudian apa contoh bisnis internasional yang sudah terkenal di sekitaran kita? Itu saja yang saya alami dan melihat dengan mata kepala sendiri, yaitu ada Kentucky Fried Chicken, yaitu KFC, ada Apple, ada Coca-Cola, ada Nike. Nah, mereka sudah melakukan bisnis internasional dengan tujuan-tujuan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian saya masuk kepada materi perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional ini pembahasannya lebih ketat karena ini sudah di tahap kita membuat perusahaan. Kalau yang tadi kita bisa saja bisnis kita di tahap ekspor impor dan itu milik pribadi. Nah, yang saya ingin bahas kali ini adalah perusahaan multinasional. Nah, pengertian pertamanya, perusahaan multinasional itu perusahaan yang menjalankan setidaknya di satu negara selain di negara asalnya. Contohnya seperti Apple tadi, seperti KFC. Nah, negara asalnya kan negara Amerika itu. Kemudian dia membuat perusahaan multinasionalnya di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, perusahaan di KFC itu memang betulan ada di Indonesia dan memproduksi barang-barangnya. Nah, ciri-ciri kriteria perusahaan multinasional itu biasanya yang pertama itu menggunakan teknologi yang canggih. Kenapa teknologinya canggih? Karena seiring perubahannya zaman, perusahaan-perusahaan multinasional ini harus mengikuti perkembangan zaman. Seperti sekarang lagi canggih-canggihnya teknologi AI, lagi canggih-canggihnya fitur-fitur serba instan, teknologi yang digunakan, pesanan dari aplikasi ataupun hal lain sebagainya. Kemudian kriteria perusahaan multinasional selanjutnya itu ada memiliki cabang di banyak negara. Nah, tentu perusahaan multinasional harus melakukan research untuk menginspeksi usahanya agar itu sukses di negara-negara tersebut dan tidak asal-asal saja ingin membuka bisnis perusahaan multinasional. Kemudian apa sih tujuan dari sesuatu perusahaan membuka perusahaan multinasional? Itu yang pertama, memperluas cakupan pasar, lagi dan lagi sama seperti tujuan bisnis internasional. Kedua itu ada membuat keuntungan yang lebih besar. Kemudian ada meningkatkan produktivitas produk yang dimilikinya. Kemudian kalau contoh perusahaan multinasional itu KFC juga perusahaan multinasional, kemudian Apple juga perusahaan multinasional, Toyota juga perusahaan multinasional. Nah, di balik perusahaan multinasional ini ada ke materi berikutnya, yang dimana bisnis internasional ini harus memperhitungkan manajemen sumber daya manusianya, manajemen keuangannya, manajemen pemasarannya, manajemen operasionalnya. Nah, keempat bagian ini merupakan satu kesatuan dari proses manajemen itu sendiri. Jika salah satu dari keempat manajemen ini tidak dimanfaatkan secara efektivitas dan efisiensi dan produktivitas, maka perusahaan multinasional tersebut mungkin akan mengalami sedikit kendala ke depannya. Contohnya saja di suatu perusahaan harus menerapkan manajemen sumber daya manusianya. Nah, kenapa? Karena organisasi yang baik di suatu perusahaan akan membayangi atau memperkenalkan perusahaan itu menjadi citra baik di mata konsumennya. Organisasi yang baik mengalami produktivitas yang tinggi dan tentu ujung-ujungnya keuntungan perusahaan akan meningkat. Nah, yang kedua itu ada pemasaran. Bagaimana teknik pemasaran dilakukan di perusahaan multinasional ini harus mengikuti zaman. Seperti sekarang tren-trennya, tren TikTok, tren IG, itu sangat berpengaruh dari manajemen pemasarannya. Kemudian manajemen operasionalnya juga harus diperhatikan.
karena manajemen operasional ini memproduksi suatu barang perusahaan tersebut dengan efektivitas dan efisiensi biaya sehingga menciptakan laba yang setinggi-tingginya. Kemudian ada manajemen keuangan di perusahaan multinasional ini, di bisnis internasional ini sangat berpengaruh karena jika mengelola keuangan kita buruk, nah itu akan berdampak di perusahaan atau bisnis kita ke depannya. Nah, begitulah. Jadi kesimpulan dari bisnis internasional ini, jika kita ingin mengekspansi atau memperluas target pasar kita, ingin meningkatkan produktivitas barang, ingin meningkatkan keuntungan yang lebih, maka perlu diperhatikan beberapa step sebelum kita melakukan bisnis internasional. Yang pertama itu ada menganalisa perbedaan budaya, politik, hukum, kemudian manajemen keuangannya, sumber daya alamnya, operasionalnya, pemasarannya juga harus diperhitungkan. Nah, segitu dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.